Mas Agus, menurut Anda dari sejumlah kejadian kerusuhan yang berlangsung kemarin itu menguntungkan siapa menurut Anda? Ya, perlu saya akui terkait dengan kerusuhan itu saya rasa pada akhirnya rakyatlah yang rugi karena mau bagaimanapun kan fasilitas umum juga berasal dari uang rakyat. Tetapi yang ingin saya juga soroti adalah kita juga perlu memaknai atau menafsirkan bahwa kerusuhan itu juga bentuk daripada amarah publik. Ketika misalkan saat ini kondisi masyarakat sedang terhimpit di PHK, kemudian ekonomi sedang menurun daya belinya dan lain sebagainya, justru para pejabat katakanlah misalkan di DPR berjoget-joget ketika misalkan tunjangannya naik meskipun kabarnya mungkin udah dibatalkan ya. Dan berbagai kebijakan-kebijakan yang nyata-nyatanya belum berpihak kepada kita juga. Dan penting untuk kita memaknai itu juga sehingga kemudian jadi bahan refleksi juga kepada Bapak Presiden dan juga DPR agar sekiranya mampu membenahi kebijakan atau keputusan politik yang akan diambil ke depannya. Yang pasti saya tidak tahu siapa yang diuntungkan, yang dirugikan pasti masyarakat, termasuk kamu. Begitu Mas. Oke, kalau Mas Benny bagaimana menurut Anda? Ada tidak yang diuntungkan dari kejadian kerusuhan kemarin, Mas Benny? Ya begini ya, karena terus terang saja ya kalau kita secara historis ya, kelihatannya ada historis yang berulang gitu ya, sejarah yang berulang. Saya pikir ini bukan pertama atau bukan terakhir ya. Kalau mudah-mudahan, kalau buat saya sih mudah-mudahan terakhir gitu kan. Kita mengalami masa reformasi bagaimana 98 itu ternyata banyak juga kelompok-kelompok yang ya kita duga lah artinya dulu kan aparat keamanan. Tapi soalannya kan kalau sekarang apa gitu loh. Kalau dulu kan kita semua lawan Soeharto kan, betul kan? Melawan difungsi gitu loh. Sekarang melawan apa ini, tapi persoalannya yang kita harus, persoalan intinya dari teman-teman yang di apa istilahnya diperjuangkan mahasiswa itu kan jelas apa namanya persoalan politik ekonomi sekalian itu kan udah 10 tahun 12 tahun ini kan udah semakin menurun sehingga seperti tadi adik Agus tadi bilang bahwa ada gap antara kebijakan yang diambil pemerintah dan juga bagaimana pemerintah kelihatannya kurang sensitif terhadap situasi ekonomi kita, bagaimana kesulitan masyarakat, sehingga itu satu situasi yang kalau kita bilang itu gampang dibakar masa, gitu. Gampang apa istilahnya dicetuskan, di-trigger sehingga itu bisa menimbulkan tadi dimanfaat oleh aktor-aktor tertentu yang punya agenda tertentu, sehingga ini artinya ada rumput kering yang bisa dibakar secara cepat gitu. Tapi siapapun aktor yang di belakang itu seharusnya diusut dan diselidiki. Saya ingat nggak salah dua hari lalu Kapolri sudah menyatakan akan menindaklanjuti atau laporan tentang indikasi aktor pelaku di belakang perusahaan ini gitu. Dan ini Oke, Mas Benny, tapi mungkin tidak kalau aksi makar itu dilakukan dari dalam pemerintahan sendiri, Mas Benny. Kalau dari pemerintahan saya nggak punya informasi memadai apakah tidak ada pemerintahan atau luar pemerintahan, karena kan kita nggak mungkin berandai-andai atau kita nebak-nebak saja gitu Mas. Jadi seperti kita ketahui bahwa seharusnya ya dengan Kapolri sudah menyatakan itu ya seharusnya tinggal kita tunggu waktunya saja kapan bahwa Kapolri akan menindaklanjuti terhadap aktor-aktor di balik perusahaan ini. Sehingga gitu Mas. Oke, Bang Doli, seserius apa pembentukan tim investigasi setelah diminta oleh teman-teman mahasiswa, tim investigasi makar ini? Ya, saya kira memang harus diseriusi ya, karena bagaimanapun kalau ada perusahaan, ada tindakan anarkis, tentu harus ada yang bertanggung jawab ya, harus ada kita ketahui persis siapa ini yang menjadi dalangnya dan seterusnya itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa itu sudah tepat, dan saya kira pemerintah juga harus segera menindaklanjuti ya, dan kami DPR kan mendorong agar itu segera dilakukan. Apalagi tadi kan pimpinan sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh pimpinan DPR bahwa itu akan disampaikan oleh kepada pemerintah, dan saya kira kita semua punya kepentingan termasuk pemerintah ya untuk mencari tahu siapa yang coba dalam tanda petik mencoba mencari keuntungan yang pada akhirnya semua jadi rugi kan gitu loh. Ya betul tadi saya setuju bahwa yang mendapatkan keuntungan itu siapa Bang Doli? Lah itu yang saya kira harus kita cari tahu. Saya sih berharap ya jangan main-main lah ya, jangan mencoba mencari keuntungan di tengah situasi masyarakat yang memang
tidak dalam situasi yang baik-baik saja gitu ya. Terus kemudian adik-adik yang menyampaikan mahasiswa ya jangan coba ditunggangi lah atau dipergunakan gitu. Itu yang saya kira menurut saya ya harus kita tentang. Nggak boleh ada yang begitu. Bahwa satu sisi ada persoalan ya, dan persoalan itu disampaikan harus diselesaikan juga iya. Tapi juga kemudian jangan diarahkan pada agenda-agenda yang justru pada akhirnya tidak ada yang diuntungkan ya. Iya. Apalagi masyarakat, karena kan kita bagaimanapun kan berpikir semuanya ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa negara. Nah, saya kalau gerakan itu bertentangan dengan itu, saya kira ya itu juga harus kita persoalkan.